lagi bersama aku Claudi. Di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, hari ini episodenya sangat spesial karena Claudi kedatangan cast dari film Lampir. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya dilihat dulu kali ya trailernya seperti apa. Langsung aja dilihat informasinya, ini dia. Temurun dari keluarganya. Viewers, Vision Plus baru saja merilis sebuah film bergenre horor terbaru yang berjudul Lampir. Berkisah tentang sepasang calon suami istri yang photoshoot pre-wedding menuju hari pernikahannya di sebuah villa bersama keempat sahabatnya. Namun, rencana mereka berakhir mengerikan lantaran mereka menjadi bagian dari ritual pergantian tubuh penyihir lampir yang ingin hidup abadi dengan cara memakan jantung mereka. Mereka terpaksa saling membunuh satu sama lain karena hanya satu orang yang bisa selamat dari ritual mengerikan tersebut. Nah, mau tahu keseruan dari film ini? Makanya, viewers di rumah wajib nonton ya. Tapi di episode kali ini, Claudi akan ngobrol dengan para cast dari Lampir. Mau tahu seperti apa keseruan Claudi ngobrol bareng mereka? Ini dia viewers. Wah, viewers gimana nih? Kalau misalnya Claudi sih langsung rasanya pengen nonton ya. Tapi sebelum nanti kita nonton, kita ngobrol-ngobrol dulu sama castnya. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Sawadika. Wah, mantap. Lucu-lucu ya. Jadi ini tuh film horor tapi castnya tuh seru-seru dan kayaknya menarik. Pokoknya dari tadi tuh ketawa terus ya. Kak, boleh nggak sih Kak langsung di-spill aja di film ini, film Lampir berperan sebagai siapa? Dari Kak Ardina Rasti dulu nih. Nah, kalau aku di sini berperan sebagai Agnes. Nah, Agnes itu kebetulan pacarnya Robby. Kalau Gandhi? Kalau aku sebagai Robby, pacarnya Agnes. Aku juga produsernya di sini, penulisnya juga. Dan ada saya Ge Pamungkas berperan sebagai Rizky. Rizky ini di pertemanan mereka ini cukup yang trouble gitu, yang dia itu kecanduan obat-obatan terlarang, terus dia terlibat dalam pinjaman online juga, kayak gitu. Pencuri, pokoknya yang jelek-jelek semua deh. Waduh. Nah, muka-muka baik begini, tapi ternyata perannya 180 derajat berbeda. Oke, tapi aku mau nanya dulu nih, Kak Gandhi kan di sini sebagai produser juga ya Kak. Nah, kalau misalnya kita ngomongin film Lampir sendiri, sekarang ini kan banyak banget film-film Indonesia, apalagi film horor. Apa sih yang membedakan film Lampir dengan film horor lainnya yang spesial? Yang membedakan adalah film horor Lampir bagus. Oh iya mantap, itu. Nggak bercanda. Apa yang membedakan? Enggak bagus. Bagus. Yang pasti sosoknya, karakternya, legenda si Mak Lampirnya ini kita adaptasi dan memodernisasi ke era yang lebih modern, yang lebih baru, cocok buat Gen Z. Tapi orang yang dulu mengenal sosok Mak Lampir ini juga jadi penasaran, pengen tahu tuh sekarang take-nya tuh seperti apa sih. Dan juga di sini gabungan antara horor dan thriller, jadi nggak totally semuanya horor. Dan juga kebanyakan film-film horor itu kan pesugihan, santet lah, pokoknya begitu-begitu agama gitu. Jadi ini bener-bener cuma permainan kematian. Jadi si Mak Lampir ini menjebak 6 teman ini dalam sarangnya dia dan hanya satu yang bisa selamat. Wah, dan yang satu yang selamat akan menjadi santapannya. Boleh di-spill nggak sih Kak proses readingnya tuh berapa lama? Terus proses syutingnya berapa lama? Iya, proses readingnya seminggu 2 minggu ada ya? Kita tuh readingnya itu sebentar karena emang lokasinya kita itu di rumah itu doang. Itu lokasinya di mana sih Kak? Lokasinya itu di Puncak. Di apa ya namanya? Di Mega Bendung. Iya, itu rumah gede banget. Itu rumah personal tapi gede banget. Ada logo apa patung burung Garuda di atasnya gitu. Yang menarik dari cast film. Iya. Yang menariknya saat reading, aku kan memilih pemainnya secara personal dan mereka datang dari berbagai market yang berbeda-beda. Rasti adalah aktris senior dan juga host dan juga penyanyi dan juga DJ. Dia adalah seorang aktor dan stand up comedian. Rory Asyari adalah seorang news anchor, Hana Saraswati pemain sinetron, Jolin Mary putri Indonesia, dan aku di film dan di TikTok juga. Nah, aku menggabungkan 6 orang ini dan aku tuh kalau mau syuting tuh harus tahu dulu ini orang tuh sakleknya sama nggak sih sama gue, apa gesreknya sama nggak sih, sefrekuensi nggak. Pas mereka datang mereka nggak saling mengenal dan aku inget banget tuh aku ngomong sama mereka, kalian tuh sebenarnya sefrekuensi, cuma kalian belum kenal satu sama lain aja. Karena baru pertama kali berjumpa ya. Dan ternyata memang bener itu langsung klop banget, masuk banget. Dan itu penting, dimana sebuah film itu tentang 6 sahabat atau tentang sekumpulan orang
yang pergi ke suatu tempat dan believable kalau mereka tuh berteman. Ini lokasi yang di Mega Mendung itu kan? Iya. Tapi maksudnya kayak ini kan Bukan film. di puncak. Ya puncak Mega Mendung itu kan Bukan Iya. puncak. Iya, iya, iya. Dia mulai Iya betul mempertanyakan. betul Mega Mendung itu lokasi kayaknya tuh orang-orang yang ojek online nganter makanan kapok ya. Kapok. Soalnya pernah ada kejadian satu waktu itu. boleh diceritain Kak kalau misalnya ada yang lucu pas lagi syuting atau yang Jadi lagi kami tuh lapar. Ya. Ya pendek cerita tuh kami mesen sate, tapi kan karena buat kru jadi ratusan tusuk gitu. banyak Jam ya? 6 nunggu dari sampai jam 8 tuh belum datang-datang. Terus 2 jam. penasaran kenapa ya? Pesan pakai handphonenya Rasti kan. Pas Rasti ngeliat itu chatnya udah panjang. Kak, ini benar nggak sih Kak? Kak, ini bener titiknya bener Kak. Kak, Kak, Tolong, Kak, tolong, aku gitu. dikejar kuntilanak Kak. Terus ada emoji orang sedih. Kami mikir kayak Kak, satenya dimakan kucing. Tiba-tiba satu dimakan Terus kucing. tiba-tiba Kak, aku dia diikutin bilang, 2 "Kak, orang. aku dikejar begal." Ini orang lengkap banget gitu kan. Terus pas dibilang, "Ya udah deh kita jemput aja, kita jemput." Dijemput, bener dateng. Kami kira kan nipu kan. Iya, Maksudnya gini, mana ada orang lagi naik motor dikejar kuntilanak. Iya. Dia bakal bilang dikejar kuntilanak terus dikasih emoji bener. Ada Emoji nangis, emoji dah. nangis. Gak ada emoji kuntilanak nih. Bisa juga nyari-nyari emoji kuntilanak mana. Gak ada lagi gitu. Paling ada yang pakai selimut putih doang kan gak ada. Nah terus bener pas kita datang itu dengan orang yang pakai jaket warna hijau muda di sininya, tapi di sini ada degradasi warna. Jadi di sini degradasi warna itu hijau muda, di sini hijau tua, karena hijaunya kena keringet. Oh, gitu. iya. Mukanya pucat, terus yang kayak berkaca-kaca gitu kayak. Jadi dia cerita, Ini "Iya, Kak." cewek apa cowok sih? Cowok. Jadi dia awalnya kan nyetir naik motor, terus dia ini beneran di sini nggak ya? Hutan-hutan doang. Terus dia mikir bentar. Pesennya kan sate ratusan tusuk, yang mesen perempuan, terus ada kuntilanak katanya dia ngeliat, dia kaget, wah dia nyetir, pas nyetir itu ada begal, jadi emang bener-bener ada motor gitu yang kayak udah sejak gitu, nah dia tuh balap-balapan gitu, sampai akhirnya dia itu berhasil ngecoh, terus dia nyari sinyal nggak ada. Nah, sampai dia nelfon, akhirnya baru yang kita jemput, pas balik-balik ada kucing ngambilin sate. Jadi pas kita lihat, ini kenapa sate berkurang satu lagi berkurangnya. Aku curiga tuh bukan kucing kayaknya. Kayaknya dia. Mustahil kucing tuh ngambil sate, kan nggak bisa kan. Sate kan tusuknya Jadi dia sambil dia rasa, nyetir begal sama kuntilanak dia ambil sate. Mungkin dia udah capek banget, dia butuh gara-gara tenaga. sate doang nih, gitu. Kamu kasih tip berapa waktu itu? Udah kita kasih berapa ya? banyak Berapa ya? Lumayan waktu itu ya. Nah, yang dia sampai, saya tadi dikejar sama kuntilanak gitu. Saya kira ini kok hutan ya gitu. Ini beneran kan Kak? Beneran. Emang lokasinya tuh lumayan terpencil di bukit atas gitu. Jadi mau akses buat ke bawahnya tuh agak gelap. Emang. Tapi kalau misalnya kalau di mau tanya sendiri, ini kan lokasinya tuh tadi kayak si yang nganter makanan aja kan kayak ada kuntilanaknya. Ada. Nah kalian syuting di situ ada kejadian horor atau mistis gak? Aku sama Kak Rory sih. Aduh, takut. Ada adegan aku jam 3 pagi, adegan intens nangis aku. Tiba-tiba aku kan tiduran gitu kan scene-nya. Terus ininya ketarik sendiri wallpapernya. Itu. Kayak ketarik kayak gitu. Kalau aku nggak takut karena aku dipagerin. Nah, kalau Rory tuh yang parno banget tuh. Jadi dia yang lagi scene lari gitu tiba-tiba bener-bener wallpaper dari ujung ke ujung tuh Robek. gitu. Nah itu iya, tapi aku sih sering banget syuting horor dan sebenarnya sih kadang-kadang suges juga gak sih? Bisa jadi gitu. Kalau aku percaya nggak percaya sih. Terus aku mau nanya nih sebagai lawan mainnya, kakak gimana kalau misalnya satu scene dan Kak Geni ada di situ? Oh, karena G di sini mainnya juga serius. Mainnya juga drama, nggak jadi komedian. Tapi ada beberapa scene di mana scene itu scene intens dan kita harus full drama. Itu kita udah janjian, guys, jangan bercanda ya. Yang hari ini dan bahkan ada orang-orang yang biasa ngelucu, entah makeup artis kayak entah telco kita apa-apa, keluar kalian semua jangan ada di lock. Pokoknya yang bisa bikin kita ketawa out dari lokasi Malah aku syuting. yang marahin. Biar fokus. Biar fokus. Soalnya susah kita ngegali adegan intens dan kita tuh ada satu shot 4,5 menit itu no cuts. Jadi kalau salah satu ngulang lagi dari Ya, awal. salah satu ngulang di awal. Dan itu adegannya action, teriak-teriak, pukul-pukulan, Banyak orang. banyak gitu. orang dan kamera set yang begitu dan itu 4,5 menit dan kita dapat di take 8 ya. Dan by that time suara kita udah mulai serak semuanya. Iya, Suara iya. Rasti. Wah kalau misalnya kayak gitu berarti perjuangannya luar biasa ya kalau misalnya kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi. Ada satu momen Ya soalnya Kalau dia kayak nggak berani lihat tatap mata Enggak, G. soalnya emang bener, hal itu kejadian emang kayak gitu. Maksudnya aku nggak bisa karena aku itu adalah stand up komedian, maka
kalau misalkan pas syuting tiba-tiba bercanda-bercanda itu nggak mungkin juga, karena kan gini, ini kalau aku pernah syuting horor jadi setan pernah, sekarang jadi korban. Jujur mendingan jadi setan, karena jadi setan tuh cuma diem doang gitu, terus ntar depan gitu ketakutan gitu. Nah kalau ini kan aku kayak Lu yang ketakutan. jadi nggak mungkin aku kayak and action gitu, nggak mungkin. Jadi emang walaupun aku stand up komedian, tapi ketika syuting ya sekarang gini deh, kan nggak mungkin kan Limbat lagi syuting, sebelum syuting dia makan beling dulu, habis itu pas syuting ayo syuting sekarang, saya udah kenyang makan beling gitu. Atau Romi Rafael sebelum syuting dia hipnotis orang dulu, tidurin orang banyak, tidurin gitu, kan nggak mungkin juga. Jadi tetap ada waktunya bercanda, ada waktunya serius ya? Enggak. Iya benar. Oh iya. Aku tuh kayak apa aku yang typo gitu. Tapi ya kita tuh saking serunya kita tuh belum menggali karakter dari dalam nih. Kayak Kak Rasti, ini berperan sebagai Agnes. Nah, menurut Kakak, ini karakter Agnes ini tuh apa sih yang paling sulit buat Kakak gitu? Yang bikin aku tertarik banget sama Agnes, bahkan tadinya aku awalnya casting bukan Agnes ya, tapi Nanda. untuk peran Nanda. Tiba-tiba pas aku baca skripnya, aku jauh lebih tertarik dengan peran Agnes yang cukup misterius, orangnya cool, tidak mudah ditebak. Itu yang bikin aku sebagai aktor pingin menggali lebih dalam karakternya Agnes ini, dan alhamdulillahnya ternyata kepilih untuk jadi Agnes juga. Oh wow. Kalau Kamu akan ngeliat Rasti yang nggak pernah kamu lihat sebelumnya di mana-mana. Ini first time. pengen lihat sih sosok Agnes yang misterius. Kalau misalnya KG sebagai Rizky, Aku juga awalnya pengen jadi Agnes. enggak dong. Enggak, Kita rebutan Kamu pengen jadi peran. lampirnya bukan sih? Kalian akan melihat versi G Pamungkas lihat film sebelumnya. Jadi battle kita ya memperebutkan Agnes. Jadi Rizky, iya. Rizky itu lumayan menarik karena dia itu tuh embodiment dari hal-hal yang aku nggak suka dari ya orang-orang pasti nggak suka sama Rizky, tapi gimana caranya untuk karakter ini tuh emang real. Tapi si Rizky ini jahat gak? Rizky ini nggak jahat. Nah makanya itu dia. Tahu dari mana? Nonton aja dulu. Oh iya, tahu dari mana? Nonton, oke. Nonton aja dulu. Iya, habis coblos langsung nonton. Maksudnya gini, kalau misalkan banyak banget di film-film itu kan di mana pemeran antagonis itu dibikin sedemikian rupa antagonisnya, tapi kalau kamu nonton terus kamu bayangin, perasaan di real life nggak ada deh orang kayak gini, kayak gitu kan? Iya. Kayak antagonis tuh selalu yang kayak gitu, ngomongnya melotot, tidur pakai giwang kayak gitu-gitulah. Bangun tidur pagi-pagi udah pakai gincu gitu. gitu. Nah, Gimana ketawanya? Itu ketawa Gak lampir usah ya? diulang. Apa? Ada tawa lampir ada lagi. Nah, tapi kalau misalkan Rizky ini sebenarnya awal-awalnya tuh juga hampir sama vibes-nya, namun untungnya aku bersama sutradara Mas Kenny itu ada kesepakatan gitu di mana bikin Rizky ini kita bikin motivasi yuk, kenapa alasan dia melakukan hal ini atau kenapa dia melakukan hal itu kayak gitu. Jadi lebih orang supaya penonton tuh lebih relate dan lebih kayak oh iya sih emang ada orang kayak gini kejadian gitu. Begitu tahu backgroundnya Rizky, kita baru nyadar kenapa dia ngelakuin hal-hal yang berbau kriminal, karena dia begini gitu kan. Ada alasan nggak tiba-tiba jebret kok jahat gitu. Aku juga penasaran sih, pengen nonton. Nanti kita nonton ya guys. Yes, tanggal 14 bakal tayang Iya. gitu. Nah, kalau misalnya Kak Gandhi sendiri gimana nih Kak? Untuk memerankan Robby. Nggak terlalu sulit sih. Karena di sini aku langsung aja aku antagonis di film ini dan ada alasannya kenapa si Robby sejahat ini. Dan nggak tahu ya, kayaknya nggak ada di trailer. Di trailer kejahatan gue. Dan lagi-lagi apapun yang ada di trailer belum tentu. Nah ya belum tentu. Tapi memang gue nanti dijualnya sebagai antagonisnya. Di trailer. Trailer. Iya. Dan ingat ini adalah film horor dan Tapi belum tentu antagonisnya ke siapa, Iya. ditunjukkannya ke siapa, Betul. kayak gitu. Iya. Nah, buat aku sih nggak terlalu sulit ya Ya. untuk memerankan karakter yang jahat gitu ya, karena di FTV dan sinetron aku udah sering sih main karakter jahat. Cuma bedanya kalau misalkan di sinetron FTV kan yang lebay, yang kurang ngajar, yang begitu kan. Tapi kalau ini kan Sekali enggak, lagi. kurang ngajar, yang hebat, dasar istri durhaka, gitu kan. Nah kalau di ini enggak. Ini lebih filmmaking, tuh. biar lebih subtle gitu marahnya. Dan ini adalah film layar lebar pertama dari MNC dan Vision Plus. Dan bergenre horor. Wah. Sepanjang industri sepanjang MNC Group nggak pernah bikin horor
Horror First. thriller kata lagi ya. Horror thriller, yes. Ini first, dan aku produser aku adalah salah satunya Clarissa Tanusudibio, dan dia benar-benar kayak first movie itu harus benar-benar yang terbaik. Untuk di perfilman Indonesia sangat susah di-achieve. Kenapa? Karena satu, untungnya kita beruntung mendapatkan aktor, orang-orang yang pengen ini bagus gitu scene-nya. Kalau kita dapatnya selebriti atau orang yang mungkin lumayan males di lapangan, atau sutradara yang males, itu cuma cut-cut aja. Langsung udah shot ini gitu. Kalau kita nggak, kita maunya tuh gimana caranya achievement seperti itu tuh kan jarang di film-film nasional dan film Indonesia gitu, dan itu sesuatu yang butuh dedikasi sih untuk ngambil scene-scene seperti itu. Iya, harapan untuk film Lampir ini apa nih Kak? Jangan yang musical tadi. Dengan maraknya film horor yang ada di tahun 2023 dan 2024 ini, aku berharap penonton pada saat memilih Lampir tahu bahwa ini akan menjadi tontonan yang berbeda dari horor-horor yang lain. Bukan sekedar horor yang nakut-nakutin, ada jump scare dan lain-lain, tapi di sini yang bisa aku janjikan adalah ada chemistry pemain yang tidak bisa hadir di tempat-tempat lain yang membuat film horor. Tidak ada teka-teki dan petualangan yang seseru ini. Jadi jangan hanya ngeliat Lampir pasti Lampir nakut-nakutin semuanya udah. Tapi enggak, di sini benar-benar kita diajak berpetualang bareng. Jadi aku berharap banget penonton mendapat keseruan yang kita rasakan juga dari awal pembuatan sampai terakhir ini. Tapi harusnya kalau misalnya teamworknya itu jalan, terus syutingnya juga pakai hati seperti yang tadi kakak ceritain, pasti pas kita nonton nih, pasti kita juga ngerasain apa yang kalian ngerasain, kayak tegangnya, serunya, seremnya, semuanya. Oh, aku nggak sabar buat mereka. Jujur nih, mereka belum nonton filmnya. Iya, kita tuh belum Aku udah nonton. Aku udah nonton mungkin udah 15 kali. Dan ada satu momen di mana aku nonton di sini di MNC, dan aku duduk di sebelah Bu Clarissa Tanusudibio. Terus nggak lama, abis 45 menit apa 60 menit itu dia bisikin aku, "Gan, this is a really good movie." Sampai dia ngomong ini bagus. Dan gue nggak sabar untuk orang-orang nonton karena gue bangga banget. Ini film layar lebar ke-10 gue yang gue produserin, dan film favorit dan film terbaik yang pernah gue produce dan gue actingin juga. Wah, kalau misalnya keluar dari Kak Gandhi ya, kalimat itu kayak spesial ya. Iya, karena kalau misalnya aku menonton film, ini no peres lagi ya. Kadang aku suka lihat, kan langsung main TikTok. Jadi kan suka lihat review-review gitu, bagus nggak ya? Kalau nggak bagus nggak nonton gitu. Udah cukup. Iya ya, karena ini keluar dari kakak, nanti pokoknya kayak aku dan mama aku kebetulan suka banget horor. Wah. Nanti aku ajak. Pokoknya mama aku tuh nggak tidur kalau misalnya film horor. Selain film horor dia tidur. Tidur di bioskop. Iya, Fast and Furious aja tembak-tembak dia tidur. Pantesan memang film horor selalu jalan, karena memang film orang Indonesia suka banget sama nonton horor ya. Pokoknya mamaku kalau udah film horor, apalagi film horor Indo, pasti seru. Nanti aku ajak. Ini pelanggan pertama, enggak ya? Kita pegang janjinya. Mama jangan lupa nonton. Iya, kalau KG Serius, ingat loh kata Claudi, serius. Saya cuma berharap penonton yang menonton film Lampir tidak akan terinspirasi. Hah? Ini film pembunuhan. Anda Oh, iya. pengen apa? Tadi suruh saya serius. Iya. Pas saya serius ditanyain, hah? Oh, sorry. Emang Anda pengen pas kayaknya membunuh itu seru juga ya? Enggak. Jadi semoga mengambil senangnya aja, tidak terinspirasi. Gak usah ngambil ada pesan tersirat dalam film ini karena jangan ada pesan tersirat. Justru kalau misalkan Anda melihat film ini, terus Anda merasa terinspirasi dan mendapatkan ada pesan moral dari film ini, Anda salah ya. Ada sesuatu yang salah di kepala Anda. Pokoknya ini film membuka Mata batin. membuka subdivisi baru dari dunia horor. Kan horor itu kan sekarang kan ya setan-setanan aja, Pesugihan, pesugihan, santet, religi, teluh, iblis, kakek gayung, nenek gosip, keponakan minder, gitu-gitu semua itu ada. Itu kuntilanak itu udah rame banget, semua film kuntilanak jadi artis semuanya gitu. Itu kuntilanak yang tadi Gojek tuh bisa dijadiin itu kali ya? Iya kan, bisa dijadiin film juga. Ngejar ojek online. Itu FTV bisa. Gue takutnya tuh banyak film itu kuntilanak generasi Gen Z sekarang kalau ngeliat kuntilanak, minta foto kayak gitu karena ngerasa itu artis kayak gitu. Aku Gen Z loh. Jadi ya semoga dengan ada Lampir ini ya ada nafas lain lagi di mana ini adalah thriller juga. Jadi
ada aksi slashernya juga, ada pembunuhannya juga. Nanti akan ada musikalnya juga. Jadi kita semoga musikal nggak Teno? Iya, Potong. jadi semoga nanti ya gitu aja, semoga orang terhibur tanpa mengambil inspirasi apapun dari film ini gitu. Baik, terakhir aku mau ucapin dulu terima kasih atas waktunya udah mau datang ke On Trendy. Good luck buat premiernya nanti tanggal 6 Februari. Dan boleh dong diajak viewers di rumah untuk nonton Lampir. Pada tanggal 14 Februari, ketika Anda bingung memilih capres dan cawapres, nggak apa-apa. Siapapun pilihan Anda, pastikan nontonnya Lampir. Jangan lupa mampir buat nonton Lampir tanggal 14 Februari. Viewers, jangan lupa untuk saksikan Lampir tanggal 14 Februari 2024. Pokoknya seperti yang tadi sudah dikatakan, habis coblos langsung nonton Lampir. Ada buy one get one kalau misalnya ada tanda coblosnya tintanya ya. Karena menurut Claudi film ini bukan film horor biasa, tapi ada thrillernya, ada teka-tekinya dan juga petualangannya. Jadi kalian harus nonton. Dan selanjutnya viewers, Claudi akan kasih informasi lainnya. Buat kalian udah penasaran, jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kalau misal tadi kita udah ngobrol nih sama cast dari film Lampir, kali ini Claudi mau kasih informasi tentang Jack the Ripper. Kira-kira ada apa sih di sana? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, jadi Jack the Ripper ini awalnya itu ada pembunuhan yang terjadi. Pembunuhan ini membunuh perempuan yang mereka itu bekerja sebagai PSK nih. Habis itu dicarilah kira-kira siapa yang membunuh, sampai tukang daging, sampai mereka yang penjagal itu ditangkap dan diinterogasi, tapi tidak menemukan hasil sama sekali. Katanya ini bukan dari kalangan bawah, tapi ini justru dari kalangan bangsawan karena sangat sadis nih prosesnya. Jadi setelah dibunuh itu organnya itu kayak ya gimana sih, kayak dokter bedah gitu deh. Jadi benar-benar ngerti banget tentang organ dalam, dan akhirnya sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Karena banyak yang bilang jangan-jangan ini itu karena dulu banyak orang kelas bawah di daerah situ, terus yang bunuh ini mungkin tukang jagal atau apa. Tapi kayak tidak ada jejak sama sekali dan terlihat ini itu seperti orang pintar yang ngerti gitu. Jadi sekarang masih menjadi misteri, ini sebenarnya siapa pembunuhnya. Jack the Ripper sendiri ini itu sebenarnya ada seseorang yang dia itu kirim surat yang dia mengaku kalau dia itu pembunuhnya padahal bukan. Wah, kalau misalnya kayak gini serem juga ya, menjadi teka-teki. Pokoknya dimanapun kalian berada tetap harus hati-hati ya viewers ya. Dan gak berasa informasi yang barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.